Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya mendapatkan tugas bahwa tugas dari CGP yaitu supervisi teman sejawat. Kebetulan saya didampingi dengan Bapak Haji Yan, sarjana komputer, ya Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Yan untuk waktunya yang diberikan untuk pada hari ini. Saya akan melaksanakan praobservasi dengan Bapak. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan untuk waktu yang diberikan. Oke, yang pertama nih Pak, kita akan melaksanakan yang namanya praobservasi kelas. Nah, ini di sini dimana nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terhadap Pak. Mungkin saya langsung aja Pak Yan, atau mungkin mohon maaf Pak Yan boleh memperkenalkan diri dulu. Boleh, siap. Saya mohon izin karena jadi nama lengkap saya Nur Hadian, ya. Biasa dipanggil Pak Yan. Saya mengajar di SMP 31 ini sebagai guru informatika atau guru TK. Itu di kelas 7 tentunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Yan. Kita langsung aja Pak Yan ya untuk praobservasi kelasnya. Ya. Di sini saya ingin bertanya nih Pak Yan, nanti ketika Pak Yan melakukan kegiatan di kelas, Ya. tujuan pembelajaran yang akan dijalankan apa sih Pak Yan? Ya. Kalau tujuan pelajaran sendiri, kalau karena saya kan informatika ya lebih Ya. ke praktik, ya menggunakan komputer juga, jadi saya melakukan kegiatan pembelajaran itu di lab komputer. Ada beberapa hal di tujuan pembelajaran pertama itu siswa itu dapat mengerti dan memahami teknik atau konsep dasar dari data, ya dari video itu tersebut ya. Ini berkaitan dengan video yang belajar yang kemarin saya buat. Lalu siswa juga mampu mengorganisasikan data, ya mengelompok-kelompokkan data seperti apa. Lalu yang terakhir itu menganalisis data tersebut, di mana kekurangan dan kelebihan data tersebut. Ya, setelah mereka kerjakan, setelah mereka buat bisa kelompok seperti itu. Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu bagaimana Pak Yan? Kalau untuk capaian pembelajaran sendiri, saya lebih mengarahkan anak-anak itu memang harus bisa mengoperasikan, paham cara mengolah, ya pertama mengoperasikan, setelah mengoperasikan lalu dia mengolah data yang sudah mereka dapat, seperti apa diolahnya. Ya setelah diolah nanti dikelola, setelah itu dianalisis untuk terakhir kalinya itu dianalisis bagaimana caranya supaya menjadi lebih efisien, terus masif, gitu kan. Dimana sekumpulan data ini diperoleh dari data-data di kehidupan mereka, keseharian mereka, ya untuk menggunakan perangkat TIK, baik menggunakan media pembelajaran komputer ataupun media manual ya, tentunya ditulis tangan seperti itu. Berarti area pengembangannya tidak pernah terlepas dari kehidupan siswa-siswi ya Pak. Ya. Berarti kan apa yang mereka lihat, apa yang mereka mungkin bisa pergunakan, berarti capaiannya di sana. Iya betul. Terus nanti kemudian langsung dianalisis berarti setelah Langsung pengembangan itu. setelah sudah ada, biar tidak tanggung, karena kenapa? Ketika satu hari itu ditunda dari mulai mereka mengumpulkan data lalu diolah, setelah data itu jadi tidak dianalisis, nanti akan tanggung ketika kita tunda di jadwal pelajaran berikutnya, itu mereka akan lupa. Jadi mending sekali tuntas. Jadi kita memberi tugasnya bertahap, tidak nggak sekaligus banyak gitu, misalkan hanya beberapa item, beberapa kasus yang diambil. Oke, untuk strategi yang dipersiapkan nih Pak Yan, kira-kira itu apa tuh? Kalau strategi sendiri, kemarin saya menggunakan pendekatan secara sosial emosional, di mana siswa ini lebih apa ya, ketika kita melakukan pendekatan secara sosial
mereka merasa dihargai sebagai siswa. Jadi saya di sini menempatkan saya ini orang tua mereka di sekolah, ya. Mereka memiliki orang tua, tapi di rumah ketika di sekolah saya lah orang tua mereka. Saya yang membimbing mereka ketika mereka ada kesulitan aja seperti apa. Jadi mereka tidak ragu-ragu, bahkan saya ingin menghilangkan image bahwa mereka takut pada guru. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen siswa itu dekat dengan kita sebagai guru, namun tetap ada batasan-batasan seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, metode yang saya gunakan kemarin itu menggunakan understanding by design, ya, UBD. Karena posisi konsep-konsepnya itu disusun sedemikian rupa dan lain sebagainya, dan model pembelajarannya saya kemarin pakai problem based learning, di mana si siswa ini diminta untuk membantu guru menyelesaikan salah satu pekerjaan guru, yaitu di materi tersebut itu menganalisis atau membuat rekapan nilai kegiatan semester seperti itu. Karena kan guru kegiatan rutinitas di semester itu pasti membuat rekap nilai, dan mereka sekarang suka ada yang bertanya, Pak, kok guru bisa dapat buat rekap nilai seperti apa caranya itu, makanya saya ajarkan seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ian mau dilaksanakan nanti kita di saat observasinya? Paling sekitar minggu depan lah ya, Minggu depan. karena saya jadwal kosongnya di minggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi Pak Ian, nanti saya izin untuk melihat kegiatan Pak Ian di kelas. Siap. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, saya dengan Pak Ian, untuk kita kembali lagi dengan yang namanya berpihak pada murid, ya. Iya, betul. Jadi di situ nanti mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya juga mohon izin sekali lagi. Saya terima kasih banyak untuk Pak Ian untuk waktu hari ini, bisa meluangkan waktu untuk kita proses pra observasi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ian, kita ketemu nanti. Terus izin juga nanti ketika pendampingan PI 5 dengan PP saya atau pengajar praktik, nanti izin untuk waktu kita bertiga ada sedikit pertemuan. Siap. Izin Pak Ian. Terima kasih. Saya juga mendoakan semoga lancar di proses Siap. ini sampai dengan tuntas, dan tidak ada kendala buat banyak proses. Siap. Oke, terima kasih Pak Ian. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Sekali lagi, ini adalah tugas pra observasi saya dengan Bapak Ian. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau di hari Rabu berikutnya dengan kegiatan observasi kelas atau kegiatan kelas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Gimana? Apa kabar hari ini? Baik. Coba tes dulu semangatnya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Semoga semangat pagi hari ini sama seperti semangat kita menjalani aktivitas di hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa, ya. Seperti biasa, silakan dipimpin oleh ketua kelas, Pak Glenn. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Adlan. Oke, sebelum kita memulai, seperti biasa Bapak akan mengabsen untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Pertama, Afgan Firmansyah, Hadir. Ajeng Ayu Nasiki, Aldi Putra Pradana, Anggi Anggraini, Arasi Raffi, Aurel Putri Maharani, Ajril Ramadan. Ajril ada informasi? Ada. Nggak ada informasi ya? Nanti dicari tahu ya ketua kelas atau sekretaris ya untuk Ajril. Lalu untuk Chelsea Priscilla, ya. Gendra Cahyo Siswanto, Tika Aulia, Jainul Arifin, Hadir. Givana,
Oke, ada beberapa yang sakit juga izin ya, semoga yang sakit kita doakan bisa diberi kesehatan dan besok bisa bersama-sama dengan kita bergabung belajar di sekolah kita. Kita ngapain sih kalau menggunakan aplikasi apa yang berkaitan dengan analisis data? Ada yang bisa jawab? Ya, Sebastian, silakan. Itu data provinsi, kelompok, dan aplikasi. Excel, oke, tepat sekali. Jadi kalau untuk mengolah data sudah pasti itu menggunakan Microsoft Excel ya, berkaitan dengan data dan angka. Tapi rumus sendiri atau fungsi sendiri apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau untuk rumus atau fungsi? Ivana mungkin mau jawab? Ya, Pak. Silakan Ivana. Mulai pertama dari sama dengan, lalu masukkan Masukkan fungsi, fungsinya. dan argumennya. Contoh, sama dengan sum tanda kurung A1.2 A10.kurung untuk menjumlahkan nilai sel dari A1 hingga A10. Oke, ya tepat sekali itu rumus untuk menggunakan atau menghitung atau menjumlah. Misalkan ada sebaris angka yang harus kita jumlahkan. Tadi tepat sekali Ivana udah menjawab. Dari rumusnya sudah pasti pertama diawali dengan sama dengan. Ya, ketika sudah sama dengan, rumus atau huruf yang pasti dipakai adalah sum. Ya, sum bukannya SAM tapi SUM. Sum. Kurung buka dulu, lalu sel yang mau kita gunakan. Sel mana yang kita gunakan? Nanti kita cek. Sebelumnya kita lihat dulu video pembelajaran ya. Ini Bapak saya akan video pembelajaran. Silakan dikerjakan. Gak banyak kok soalnya, cuma sedikit untuk mengetahui sejauh mana materi kalian menguasai dari video yang tadi ditayangkan. Ya. Ada yang kesulitan? Oke. Bisa? Bisa? Baik. Yang satu ini. Yang satu ini. Silakan diisi. Jangan lupa diisi nama, kelas, ada yang kesulitan? Yang kesulitan? Udah aman ya, lancar ya? Aman, lancar? Ya, sudah selesai. Oke. Udah ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nanti kita cek berapa nilai kalian untuk tes. Nanti kita akan satukan dengan hasil dari post test. Kita lihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan siapa yang mendapatkan nilai terendah. Oke, fokus dulu ke depan. Handphonenya boleh disimpan. Simpan dulu di silent handphonenya, kita fokus ke pembelajaran. Ini tentang analisis data, di mana tadi analisis data sebagian sudah kalian pelajari ya. Sudah kalian lihat videonya. Ini analisis data. Ya, pertama pendahuluan di mana kita akan mengenal
apa itu data ya. Nanti apa yang perlu dicatat silakan dicatat. Oh iya, Bapak lupa. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus bahasa Latin atau datum ya. Berasal dari datum yang artinya adalah fakta. Fakta atau keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan kajian atau analisis dan kesimpulan ya. Kalau ada yang perlu dicatat boleh dicatat ya. Hal-hal yang penting. Lalu dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, garis, suara, audio atau video. Data dapat bersifat kualitatif yang berarti menggambarkan suatu atau kuantitatif yang berupa informasi numerik ya, kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau kualitas itu apa? Kualitas ya. Kalau kuantitatif itu jumlah ya, kualitatif itu jumlah atau banyaknya. Ini ada satuan ukuran data yang disimpan itu dalam komputer biasanya dalam bentuk byte atau dilambangkan B atau KB atau MB, GB, TB ataupun PB ya. Biasanya di handphone kan sudah punya di handphone ada ya. Di handphone tuh ada berapa GB internalnya atau memorinya. Misalkan handphone salah satu handphone merek A misalkan 8/128 itu berarti apa? 8-nya RAM ya. RAM-nya 8 lalu memorinya 128 itu GB. Nah ini per kilobyte-nya 1 kilobyte itu sama dengan 1024 bytes ya. Jadi kalau misalkan 1 MB 1 megabyte itu sama dengan 1.048 1.048.576 bytes. Lalu 1 GB tinggal pengaliannya adalah per 1000 kali 1000 ya. Itu untuk ukuran data. Next ya, sampai di sini ada yang menanyakan? Jelas ya? Oke. Di sini ada pemahaman lain tadi berkaitan dengan data. Saat ini adalah berkaitan dengan analisis data. Apa sih analisis data? Kita kan sering dengar, harus dianalisis dulu nih. Nah, apa ini analisis? Analisis data adalah proses pengumpulan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Di mana tujuan utamanya dari analisis data adalah untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan tepat. Jadi data diolah. Gitu. Lalu data untuk membuat keputusan. Oke, hasilnya sudah dapat. Kita ambil keputusan lanjut atau stop pakai di sini. Atau kurang itu. Sebagai bahan evaluasi. Tadi setiap kegiatan pasti ada evaluasi. Ada min dan plus. Ya, berapa lihat tuh, wah nilai anak saya kurangnya di sini nih, punya di sini, mata pelajaran ini harus tambah seperti itu, ya. Sampai di sini untuk manfaat dan data, jelas ya, jelas. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Oke, lanjut. Mengenal Microsoft Excel. Nah ini kita akan masuk ke aplikasi pengolah data. Microsoft Excel ada software itu aplikasi ya, seperti yang di handphone pasti ada aplikasi juga ya. Ini di komputer juga ada aplikasi. Software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data, mempresentasikan dalam bentuk tabel atau diagram ya, tabel atau diagram. Jadi nanti bentuknya kotak-kotak atau bentuknya diagram batang, diagram alur, semua itu bisa dibuat dari Microsoft Excel. Cara membuka program Microsoft Excel pada Windows 10, satu klik Start. Start itu yang di pojok kiri bawah ya. Pada layar kalian bisa dilihat layarnya di pojok kiri bawah itu ada Start. Boleh silakan sambil dicoba diklik Start. Lalu ketikkan Excel ya, di situ coba dibuka.
Diketikkan Excel. Ketikkan Excel di bagian bawah sini. Ya, di bagian bawah. Ketikkan Excel ya. Nah, ini bagian-bagian dari Excel yang kalian buka tadi. Yang pertama di sini ada file atau disebut home tab. Ini ribbon ya. Ribbon itu adalah hal-hal yang akan kita perlu lakukan untuk perubahan antara 2020 ke 2013, di mana pada ribbon tercantum semua informasi perintah secara fungsi dan fungsi yang dapat digunakan mengolah data Excel. Yang pertama ini ada home tab. Yang paling pertama, yang paling pojok yang di komputer kalian itu ada kiri atas itu ada home tab, di mana tab ini sering digunakan ya dalam mengelola data. Di Microsoft Excel yang pertama itu ada informasi tentang teks, informasi tentang sel, jenis huruf, ukuran huruf, nomor, itu ada semua di situ. Ya, ada paragraf, format tabelnya seperti apa, itu ada semua di situ. Selanjutnya itu ada tentang insert tab di tab selanjutnya ya, di sebelahnya. Di tab sebelahnya itu ada insert tab. Di mana insert tab ini kita dapat menyisipkan kotak, kolom, gambar, diagram, ya. Lalu ada menambahkan header dan footer, nama textbook, di situ semua ada. Lanjut ke sebelahnya ada apa? Page layout. Ya, page layout ini untuk mengorganisir seberapa ukuran kertasnya. Kita mau pakai A4 kah? A3, F4 atau legal, di situ ada semua. Margin itu untuk rata kiri, kanan, dan atas, bawah. Ya. Lalu setelah margin ada orientasi. Orientation itu untuk mengukur atau memilih samping. Kalau kolom ke bawah. Lalu ada scroll vertikal, ini untuk menurunkan bagian bawah atau ke atas. Oke, kalau cukup, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Ya, nanti silakan duduk per kelompok. Ini ada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok 1 itu Decinta, Elsa, Feriansa, Hafijah, dan Edi. Silakan berada di sebelah sana. Ya, duduknya pindah, bawa bukunya ya. Lalu kelompok 2 itu ada Afgan, ada Aldi, ada Anggi, Aurel, dan Chelsea. Sebelah sini. Ya, yang nggak disebut namanya jangan di sini dulu. Ini di bawah. Siapa yang belum masuk ya? Kelasnya kelompok 3 di sini. Bastian, Nafin, Fit. Siapa yang belum masuk kelompok? Asli kita masuk kelompok. Rehan masuk sini ke Bastian. Ya, kita tadi sama ini ya. Ada dari kertasnya mas. Silakan dibuat tabelnya dari yang halaman kedua. Lihat di halaman kedua. Itu ada 3 halaman kan? Ya. Perintahnya ada di nomor 3. Nomor 3 tuh ada 3 tuh. Oke, ini tugasnya, perintahnya di nomor 3. Silakan dibuat dulu tabelnya. Silakan bantuan. Siapa nanti tentukan juga siapa yang nanti akan jadi juru bicara ya untuk mempresentasikan di depan, menjelaskan di depan. Ya. Nanti siapa ditentukan siapa yang akan mempresentasikan di depan. Ya, jangan sampai tuker ya. Nanti siapa yang mempresentasikan di depan. Ditentukan, nanti ditulis namanya siapa. Ya. Dan di kelompok 3 pun sama. 3 pun sama. Ya.
Suaranya bukan berdoa siapa yang ngetik. Baca. Bantu, tarik, ya, bantu. Bantu. Pentingnya saya bawa di ujung. Nah, itu. Oke. Ya, kenapa ada sebentar? Siapa yang membuat? Nah, silakan. Ini Rehan udah selesai, ini hampir selesai nih Rehan nih. Ini Rehan udah hampir selesai nih, kelompok 3 ya. Coba dibantu Rehannya, dibantu. Sini, coba bareng-bareng, kerja bareng-bareng kelompoknya. Nah, itu udah dapat 5 tuh, ayo lagi. Apalkan lampunya ya. Nah, itu tinggal dijumlahkan. Tadi harus dijumlah apa tadi itu? Tadi yang disampaikan oleh kita tadi. Rumus jumlah tadi apa? Sama dengan di situ kan ada di kertasnya ada. Untuk rumus ada di kertasnya kan ya. Bagaimana cara menggunakannya di situ ada. Jangan lupa tentukan siapa yang akan mempresentasikan di depan, menjelaskan di depan. Ditentukan nanti siapa. Ya, sudah selesai. Itu untuk yang rankingnya sudah dapat. Rankingnya coba, ya rankingnya sekalian biar ketahuan siapa yang mendapatkan ranking pertama di situ. Ini kelompoknya siapa aja ini? Oh, cinta ya. Keren banget sih. Cinta sama Rafiza. Di sini, ya. Rumus itu yang tertinggi terendah. Untuk tertinggi terendah, di situ ada tuh, ada max pakai M sama dengan MAX. Max, ya sama dengan MAX, burung buka. Lalu range-nya atau sel-nya apa? Nomor berapa? Untuk ranking sendiri rumusnya sama dengan rank, lalu kurung buka M12 atau selnya yang mana?
Sudah, silakan dikirim ke link yang sudah disediakan di Google Drive ya. Google Drive-nya sudah Bapak share di komputer kalian masing-masing ya, sudah di-share. Silakan dikumpulkan di situ nama foldernya di Google-nya itu, nama foldernya itu tugas ya, tugas. Silakan dikirim. Ya, ini sudah ada yang mengirim nih, sudah 4 kelompok ini sudah ada ya. Sudah mengirim, kita buka satu-satu. Jangan menghalangi itu biar teman-teman bisa lihat. Silakan dijelaskan hasil pekerjaan kalian. Ya. Silakan. Yang lain perhatikan nanti biar bisa bertanya apa dan seperti apa kok bisa hasilnya seperti itu gitu. Kita dengarkan dulu alasan dari temannya. Ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan teman-teman kalian, perkenalkan kami dari Topik akan mempresentasikan hasil kami pada presentasi tempatnya. Kami terdiri dari saya Sebastian, Dika, Alvin, Barang dan Rehan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dan pengalaman siswa terhadap materi analisis data menggunakan aplikasi Microsoft Excel, mengidentifikasi kendalanya siswa saat menggunakan rumus siswa serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Analisis objektif. Sedangkan nilai terendah adalah sekitar 38 atas nama artikel dan narasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ingin tanyakan dari presentasi teman-temannya. Presentasi teman-temannya yang ingin tanyakan, ya. Misalkan di situ kan belum tahu itu siapa yang ranking 1, ranking 2-nya siapa, belum disebutkan. Kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan aja. Ya. Siapa ranking satunya? Ranking 1-nya atas sama siapa katanya? Satu atas nama Jesse Dengan nilai berapa? dengan nilai 826. Ya, 826 atas nama Chelsea, ya itu nilainya. Tuh. Ada lagi kelompok yang lain? Tanyakan? Ya, silakan akan. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai? Nah, nilai rata-rata, cara menghitungnya. Rata-rata. Dengan menggunakan average. Ya, sekarang teman-teman bantu sekarang nih. Mulai dari sama dengan average tanda kurung C2.2 C12.0. Ya, itu dulu dari average sendiri mau tambahkan lagi. Di sini ada huruf C, ya, di mana tadi yang dijelaskan oleh Ivana. Ini range-nya sama dengan average, ya, sama dengan average kurung tutup. Selnya, ini selnya C6. Di posisi C6 sampai dengan berapa yang kita ambil? Kalau rata-rata kan menjumlahkan semua angka yang akan dijumlahkan lalu dibagi sesuai dengan banyaknya angka. Misalkan di sini mapel di sini ada berapa mapel? 10. Berarti dari mapel PAI sampai dengan mapel TIK itu total ada 10. Dijumlahkan semuanya, ditambahkan, setelah ditambahkan dibagi 10. Itu akan mendapatkan rata-rata. Jadi sama dengan average kurung buka sel yang pertama
titik 2 sel terakhir. Sel terakhir di sini ada L6. Ya, lalu turun tutup. Itu hasilnya akan dapat ini sini rata-rata 81 ini untuk melakukan. Seperti itu. Jelas ya? Oke, gantian dengan kelompok yang lain. Terima kasih kelompok 3 dari situ tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Postes. Ini link postesnya silakan di barcode. Kalau yang tadi kan pretest, ini postes untuk mengakhiri atau melengkapi tugas kalian. Silakan scan di bawah ini. Oke, materi untuk pelajaran pada hari ini untuk informatika selesai ya. Untuk selanjutnya, saya silakan boleh dibereskan bukunya. Saya dibereskan. Kita ambil kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini. Pelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Yang bisa menyimpulkan salah satu orang? Silakan. Untuk materi Excel, apa yang kalian dapat? Silakan. Setelah tadi belajar, apa yang bisa kalian dapat? Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi sampai nggak? Yang tadi dibaca oleh siapa tadi? Fatah ya? Ya. Membuat laporan ya, tidak? Membuat laporan ranking. Ya, membuat laporan dengan menjumlahkan dan menghasilkan ranking. Sudah tahu ya caranya dan mengetahui rumus-rumus ya pastinya. Oke, ini itu. Terima kasih. Silakan pimpin doa untuk ketua kelas sebelum pulang. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang marilah kita berdoa sesuai kepercayaan ada masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Giri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari CGP Angkatan 11 Kota Tangerang, wakili SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pasca observasi dengan kegiatan dari tugas modul 3.2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, teman sejawat saya yaitu Bapak Nur Hadian Eskom, terus termasuk juga saya didampingi juga dengan PP saya atau pengajar praktik dengan Bu Seli Noviana. Izin Bu. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap teman sejawat saya yaitu Pak Yan. Mungkin bisa langsung saya mulai dengan kegiatan kami. Oke, Pak Yan. Selamat pagi Pak Yan. Pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya Pak Yan. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk melakukan kegiatan pasca observasi hari ini. Termasuk Bu Seli juga sudah bisa hadir pada hari ini untuk kegiatan PPI-nya. Saya mohon izin untuk menerangkan sedikit tahapan yaitu dengan alur fitra kegiatan uji atau pasca. Oke, Pak Yan, langsung aja. Yang pertama, Pak Yan, kemarin kita sudah melakukan pra observasi. Yang keduanya kita sudah melakukan kegiatan observasi di lab komputer ya, kemarin kita di kelas 7. Oke, mohon izin, saya mau nanya nih Pak.
Bagaimana sih Pak Yan setelah kemarin kita melakukan observasi di lab? Pesan Pak Yan gimana? Ya, untuk kemarin juga sudah terima kasih senang hati bisa membantu Pak Hendra kegiatan di CGP ini. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi pasti apa ya mungkin bukan mengajarkan yang sebuah kegiatan sehari-hari ya. Jadi berjalan seperti biasanya saja, yang mengajar apa adanya tanpa ada hambatan apapun, kendala pun tidak ada karena sudah biasa dan materi tersebut materi yang sudah semestinya dilewati oleh Perasaan nih Pak Yan, perasaan kemarin ketika saya dampingi kita itu gimana perasaan Pak Yan? kalau didampingi buat saya pribadi ya cuma basic saya biasa di lapangan dan biasa dengan orang-orang ya nggak ada masalah sih ya cuma malah lebih ke jadi semangat gitu ada yang menarikkan nih karena kan tetap aja seperti yang tadi saya bilang ini posisinya materi yang saya sampaikan ke siswa tadi itu materi yang sudah biasa rutinitas yang saya sampaikan. Oke, ajarkan. Ya. Oke nih Pak Yan, itu kan tadi sedikit ininya Pak Yan ya. Saya mau bertanya lagi nih, ceritakan sedikit nih terkait ketika kemarin proses penelitian di kelas nih Pak Yan. Kemarin kan kita sudah melakukan tujuan, terus pengembangan, strategi yang baru. Boleh diceritakan sedikit Pak Yan? Iya. Di awal saya mengambil materi atau tema mengenai analisis data. Saya ambil sampel kemarin itu pembuatan merekap nilai PAS di tahun sebelumnya yang menjadi sampel bagaimana cara mereka membuat nilai dan tujuan ketika mereka sudah melewati masa ini mereka bisa paham bagaimana cara mengoperasikan apa namanya Excel dengan rumus atau function dari pertama penjumlahan lalu rata-rata sampai dengan membuat ranking caranya dipelajari dan mereka juga dari strategi pembelajaran itu kita ambil kasusnya ya tadi itu ambil nilai real yang mereka sendiri ambil dari nilai-nilai PAS di tahun-tahun sebelumnya yang jadikan sampel adalah nilai kelasnya atau Terus nih Pak Yan, tantangan yang kemarin kita lakukan di kelas itu atau di lab itu apa sih tantangan yang terjadi untuk pembelajaran tersebut? Iya, kalau tantangan sendiri namanya anak-anak ketika di kelas maupun di lab ada saja yang ngobrol, yang tidak fokus memperhatikan. Namun ketika di lab itu anak-anak bukan tidak fokus tapi lebih ke apa ya bahasa ininya ya ingin cepat-cepat membuka aplikasi lain. Misalkan kita buka aplikasi Excel, Iya. tapi di pikiran mereka namanya anak-anak yang sudah inginnya main game aplikasi online seperti itu. Makanya ketika pembelajaran yang berkaitan dengan Microsoft ya, baik itu Excel, Word atau PowerPoint, itu si koneksi wifi-nya, koneksi internet itu saya matikan. Jadi anak-anak bisa melakukan itu dan kita pantau juga dengan itu membalik posisi si inbox. Jadi posisi jadi saya di belakang anak-anak. Jadi ketahuan ketika anak-anak atau siswa ini membuka aplikasi selain yang sedang diajarkan itu akan terlihat seperti ini. Itu sih tantangannya lebih ke gimana caranya mengajarkan dengan sabar karena kan posisi si informatika ini apalagi Excel ya kan secara kata lainnya itu adalah aplikasi ya, sama dengan pembelajaran matematika seperti itu. Jadi lebih ke siswa itu menghafalkan rumus itu yang kesulitan di anak-anak. Itu tantangan ya. Nah, ketika
pertama itu terjadi, tapi kan ada siswa yang dia tidak fokus, terus dia juga beralih ke ketika diperintahkan membuka Excel ya tadi ya, Microsoft Excel. Nah itu kenapa sih alasannya mereka bisa seperti itu? Mungkin kalau bicara kenapa mereka seperti itu lebih ke kebiasaan di rumah yang biasa mereka mungkin mohon maaf ya hal ini orang tuanya yang bekerja, mereka pulang sekolah pasti dari dulu pasti ketika mereka difasilitasi dengan handphone, apalagi yang namanya game online, kita nggak bisa memungkiri dalam ini posisi game online ini sudah mendarah daging dalam diri anak-anak ya, terutama kita sendiri pun kadang seperti itu ketika menjadi protokol waktu. Nah dari situ mereka melihat praktek di lab komputer, melihat layar yang lebih besar yang tadinya di handphone ya, dia kecil, ini bahwa di lab itu ada koneksi, mereka antusias ke sana. Namun itu tadi saya siasati, saya matikan, saya tadinya si koneksi arus listrik itu jadi satu, ya. Saya rubah menggunakan. Jadi ketika saya menyalakan tombol si power yang satu, itu yang hidup hanya komputer. Untuk internet saya hanya ada untuk internet. Yang nyala yang mana? Hanya server yang bisa saya gunakan. Untuk anak-anak mati. Nah, ketika nanti sudah masuk ke LKPD di akhir kegiatan, karena kan saya KPD biasa menggunakan puisi dan Google Form, itu kan connect ke ini, dan mereka juga harus login dengan menggunakan email mereka, barulah saya nyala seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak ya, itu dari kegiatan itu terus solusi atau rencana apa sih yang akan Pak yang melaksanakan? Kalau untuk saya pribadi dan rekan-rekan guru yang lain ya urusan cuman saat ini masih di proses ya, karena berkaitan karena kita sekolah negeri berkaitan dengan anggaran. Saya ingin membuat suatu program pembelajaran yang siswa ini nggak bisa ketika dia sudah membuka satu aplikasi ini, dia nggak bisa membuka aplikasi lain. Contohnya kayak kegiatan KMBK. Kan ketika dia membuka aplikasi Exambro itu dia nggak akan main. Jadi dia akan terfokus di aplikasi itu saja. Bahkan kemarin sampai menerapkan seperti itu untuk di siswa ketika PTS online. Sebenarnya saya waktu itu jadi ketua pasarannya, saya usul dengan kurikulum beliau udah saya coba menggunakan aplikasi yang sederhana dan tidak ya hanya membutuhkan koneksi kita buat sederhana mungkin, yang penting itu berjalan, alhamdulillah itu bisa. Nah kedepannya ingin saya terapkan hal seperti teman-teman jawab di informatika ya, kalau nanti saya tiga ada atau Pak ya kegiatan tersebut, apakah ada jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? ya. Kalau untuk berfokus di kegiatan praktek di informatika itu semuanya dimasuki semester 2 ya. Kemungkinan untuk di saat ini jangka pendeknya kita masih menggunakan, karena mereka praktek ini posisi masih pembelajaran ya, jadi nanti mungkin sementara ini akan kita coba hide si internet ya, baik itu browse di Google Chrome maupun di Mozilla, kita hide, tidak bisa mengakses ke arah sana ya. Yang untuk Mari bergerak sama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. mungkin di berjalan mudah-mudahan tahun ajaran baru tahun 2025 2026 mudah-mudahan satu aplikasi ya untuk aplikasi tersebut ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yan. Sedikit saya menanggapi atau memberikan tanggapan terkait
pelaksanaan kemarin ketika kita observasi aja sedikit. Alhamdulillah dalam kegiatan observasi kemarin saya sudah melihat beberapa aspek dan strategi yang dijalankan, yaitu kemarin saya lihat juga ada penerapan PSC dan kota, lalu misalkan kayak absensi itu sudah dilaksanakan ternyata ada kan. Terus juga Pak Ian juga sudah bisa memberikan fasilitasi pembelajaran sesuai dengan minat siswa juga. Soalnya saya lihat juga tuh ada sedikit gambar-gambar atau yang diberikan sama Pak Ian gitu. Terus juga berkelompok juga ya, itu berkelompok nah itu. Terus saya di sini juga saya melihat Pak Ian juga melakukan asesmen baik kognitif maupun non kognitif juga, artinya langsung penilaian itu langsung dilaksanakan. Iya. Terus saya juga kan dia juga melihat Pak Ian juga melaksanakan berdistribusi konten ada, terus juga produknya juga ada, terus sama apa prosesnya juga ada. Itu yang sedikit saya berikan gambaran. Secara umumnya percakapan kemarin ketika pembelajaran Pak Ian sudah sangat terlaksana dengan baik. Paling ya saya hanya sedikit apa yang memberikan atau menanggapi paling dari kegiatan tersebut ini aja kesepakatan kelas yang belum saya lihat ya nanti depannya kita mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak Ian sekali lagi atas dukungannya juga untuk kegiatan pasca observasi ini baik dari pra observasi ataupun dari pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Saya akhir juga bersama Bu Heli. Mungkin ada sedikit Bu tambahan atau Ibu. Ya, ini saya lihat ya di sini memang kan bentuknya yang saya lihat adalah jadi ya Pak. Bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidik. Kita melakukan ini dengan berbagai metode menggunakan aplikasi-aplikasi gitu membuat murid mungkin minat gitu ya, walaupun ada beberapa tantangan dari ngobrol terus aplikasi lain itu aja normal yang memang terjadi pada masa usianya. Itu kan saya juga ajar SMP juga Pak gitu, kayaknya sama gadget tuh anak tuh susah banget apalagi yang bagian online. Nah, dari prinsip coaching yang ada, saya sudah lihat ya, karena yang terjadi percakapan antara pemuda ini sudah terjadi dua arah, tidak saling menggurui atau memberikan saran, nasihat, karena memang coaching itu menggali apa yang dimiliki dari anak itu sendiri. Nah, tadi di awal mungkin sudah ditanyakan perasaannya seperti apa gitu saja. Cuma yang belum adalah mau apa tujuannya itu kan ditetapkan oleh anak jawab. Nah kemarin kan mungkin pas pra itu apa udah ditanya atau belum, saya belum lihat videonya ya, saya belum ke nanti pembelajarannya itu seperti apa. Apakah itu sudah tercapai belum? Kalau memang sudah tercapai kira-kira semuanya tidak. Terus apa namanya nanti Pak Ian yang menjawab gitu, oh sudah kemarin saya mengingatkan begini ini itu kali ya kurang jelas aja gitu. Terus saya ada lihat Pak Ian dan mengulang merangkum perkataan bertanggung dan bertanya dengan baik, tidak menjawab pertanyaan solusi karena kita mau coaching ya, beda dengan mentor. Dan Pak Iannya juga sudah memberikan banyak masukan gitu kan untuk dirinya sendiri gitu. Enggak banyak metode ini di quiz Pak itu ya ada juga pakai Esambro biar dia tidak menggunakan aplikasi-aplikasi di lain. Itu juga di sekolah saya dilakukan Pak. Esambro terus sama yang terakhir itu Penopang bangsa, mari bergerak.
dan selalu menggerakkan. nanti ke depannya gitu. Mungkin akhirnya lebih memastikan lagi gitu ya, kapan kira-kira enaknya bagaimana Pak, terus butuh dukungan dari mana gitu, mungkin seperti itu gitu. Terus sama pada terakhir itu saya harus memberikan kesimpulan bagaimana Pak dari keseluruhan kita nih gitu, dari observasi sampai di pasca observasi, bagaimana Bapak penggunaan dokter tentang pelajaran bagaimana udah terakhir pembicaraan itu keseluruhan sudah baik dan apa masih baik dari kamera luar biasa ini saja dari kami. Oke, terima kasih. Itu adalah bagian dari rancangan kegiatan hari ini. Saya sekali lagi atas nama CGP Angkatan 11 Hendra mewakili SMP Negeri itu, terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Ian, terima kasih banyak. Ibu Seli, terima kasih untuk kehadirannya juga untuk mendampingi bersama saya. Saya langsung aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu